Sampai ada lagi Pak Alpi, saya lihat itu mobil listrik, Ya. di atasnya tuh dikasih panel surya Pak Alpi. Oh, Jadi sambil Iya, jalan sambil ngecas baterai. Oh, iya. Ada juga begitu. jadi tidak susah-susah nyari tempat pergantian baterai mungkin ya Pak. Baterai Iya. atau cas baterai. Nah, Iya. itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Alfi di podcast G Media, medianya warga Smart G. Kita kembali dengan sesi guru hebat Smart G. Kali ini saya kedatangan salah satu tenaga pendidik atau guru dari SMK Negeri 1 Cianjur, Bapak Sidik Sumartono ST. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Alfi. Sehat Gimana, Pak? Mang? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Nah, Bapak Sidik Sumartono ST ini adalah guru di SMK Negeri 1 Cianjur, guru produktif dari Teknik Komputer dan Jaringan sejak tahun 2006. Dan beliau selain menjadi guru dipercaya untuk menjadi ketua kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan yang kini nama program keahliannya menjadi Teknik Jaringan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi ya Pak, nama baru. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol menarik dengan Pak Sidik tentang isu-isu terbaru nih, tentang isu-isu energi baru terbarukan. Apa itu? Simak terus di G Media. Pastinya sebelum mulai, jangan lupa terus tonton video-video atau podcast-podcast di SMK Negeri 1 Cianjur, like, subscribe, dan share. Bagi kalian pun yang ingin bertanya atau request untuk konten selanjutnya, silahkan tulis di komentar. Selalu aktif di Instagram dan YouTube kita semua. Nah, langsung saja mungkin kita akan mulai. Ya. Bapak mengajar dari 2006, berarti sudah lama ya Pak? Sudah 10 tahun lebih. 16 tahun mungkin. Hampir, ya Pak? Ya, 16 tahun. Lu udah lumayan. Dari dulu mengampu produktif TKJ Bapak? Dulu di RPL. Oh 2 iya. tahun di RPL. Setelah itu produktif TKJ baru didirikan. Habis itu dipindah ke TKJ. Oh iya Pak. Bapak di TKJ kemarin yang saya tahu SMK Negeri 1 Cianjur ini ada program sekolah membangun desa. Ya, Dan ada. yang bergerak itu TKJ untuk karyanya bakti untuk negeri dalam program SMK membangun desa. Ya. Itu mungkin boleh di-sharing Pak apa tuh? Waktu itu ada program dari Dinas Pendidikan Provinsi Pak Alpi. Ya Pak. Jadi SMK itu seyogianya bisa membantu mengembangkan desa-desa sesuai dengan kearifan lokal ya. Nah, SMK 1 Cianjur kebetulan itu kami di TKJ yang ditunjuk untuk membangun, berinovasi sesuatu hal yang bisa membangun desa, meringankan beban di desa dan mengedukasi utamanya. Mengedukasi tentang energi baru terbarukan alias energi masa depan, katanya begitu Pak Alpi. Sehingga edukasi ke masyarakat itu diharapkan dengan bakti untuk negeri, SMK 1 Cianjur mengutamakan mengedukasi ke masyarakat bahwa energi masa depan, energi yang ramah lingkungan itu sekarang lagi beralih ke energi panel surya. Begitu Pak Alpi. Energi masa depan menarik sekali nih. Energi masa depan, energi baru terbarukan. Energi apa sih itu Pak? Itu energi matahari namanya Pak Alpi. Energi matahari. Jadi di Indonesia ini kan daerah negara yang dilewati khatulistiwa ya. Sehingga matahari itu berlimpah di negara kita itu. Nah, energi ini yang terus akan ada dan tidak akan habisnya selama dunia ini masih ada tentunya Pak Alfi ya. Mataharinya masih dibandingkan dengan tenaga fosil Pak Alfi. Oh iya. Kalau tenaga fosil itu dia membuang emisi, membuat lapisan ozon semakin menipis, cairan es semakin mencair, bumi semakin panas. Maka salah satu program dari pemerintah pusat juga itu di tahun 2006 itu Indonesia zero emisi 2060 zero emisi. Berarti tidak akan ada pom bensin dong Pak. Tidak ada energi mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang masih menggunakan tenaga fosil ya, kayak minyak gitu kan. Karena tenaga minyak itu katanya Pak Alpi kan nggak bisa diperbarui ya. Iya. Kalau sudah habis, nah sebelum habis kita mengedukasi ke
masyarakat desa. Dan juga kita di sekolah pasang juga Pak Alfi. Oh iya Pak, di sekolah kita udah pasang Pak. Udah pasang di sekolah. Di sekolah kita sudah pasang, itu kapasitasnya 450 watt peak. Oh cukup besar juga ya Pak. Besar, sehingga bisa mensuplai 2 ruang kelas di lokasi atas itu. Nah saat siang hari ketika matahari full, itu listrik digunakan ke panel surya itu, sehingga tidak perlu lagi bayar listrik Pak Alfi. Ya. Iya karena energi di siang hari matahari bersinar, langsung kita gunakan untuk penerangan siang hari di ruang-ruang kelas yang memang ruang kelas itu terjepit. Ketika di depannya bangunan, di belakang bangunan, maka siang pun dia pun memerlukan lampu gitu. Nah, siang itu adalah energi yang sangat besar. Oh iya. Kalau ketika malam nggak ada Pak Alfi, nggak ada listrik dari matahari. Tapi kok masih bisa nyala? Bagaimana itu? Menyimpan nggak Pak? Itu menyimpan dari baterai. Oh, ada baterai. Ada baterai. Jadi ketika beban berlebih ke ruang kelas nggak dipakai, dia cas ke baterai. Oh, jadi otomatis. Otomatis. Kalau terpakai berarti langsung dialirkan. Kalau tidak itu disimpan. Sampai seperti itu. Ada seperti itu. Jadi pada sistem pembangkit listrik tenaga surya itu yang paling mahal itu adalah baterai Pak Alfi. Baterai itu harganya bisa beberapa kali lipat ya. Iya Pak. Itu Pak, saya tadi tertarik dengan obrolan kita bahwa akan habis karena dari fosil kan ya Pak. Mungkin anak cucu kita nanti atau pemirsa tidak akan kebagian listrik ya Pak kalau kita masih tetap menggunakan energi fosil. Jadi yang saya baca-baca dari beberapa sumber di internet itu Pak Alfi, listrik yang disuplai di Indonesia selama ini 60%-nya itu dihasilkan dari pembakaran batu bara Pak Alfi. Pembakaran batu bara. Sedangkan 60%. Sumbernya itu kan ada dari tenaga air, mikrohidro, terus tenaga gas, itu masih di bawah 30% dan 20%. Jadi penyumbang besar pembakaran atau untuk menghasilkan listrik itu masih dari bahan batu bara. Batu bara itu kalau sudah habis nggak bisa dibikin lagi Pak Alfi. Iya Pak. Ya, itu harus karena terus-terusan digali, dijual keluar juga sama. Betul. Nah itu jadi kita mengedukasi ke warga sekolah, warga masyarakat sehingga masih ada harapan kami untuk membantu sedikit ya kepada keselamatan bumi ini untuk anak cucu kita Pak Alfi. Supaya kebagian listrik tadi ya Pak. Supaya kebagian listrik. Jangan sampai nanti di tahun berikutnya itu minyak bahan bakar itu udah nggak bisa lihat saking habisnya. Nah gitu. Jadi itulah salah satu program kami di TKJ, kita support program sekolah dan tentunya kita support juga program pemerintah. Betul. Ya. Dan siswa-siswa kita diajarkan Pak untuk membuat itu. Untuk di jurusan TKJ, untuk itu masuk ke dalam kompetensi tambahan Pak Alfi. Jadi materi inti itu masih di bidang jaringan komputer ya. Nah tentu ada tambahan karena di program kewirausahaan salah satunya itu bagaimana caranya mengedukasi siswa untuk mandiri. Kemandiriannya kan sudah ada yang membimbing ya, kayak kita berjualan, kita berwirausaha, berbisnis ini. Nah, salah satunya di TKJ kami juga sama mengedukasi anak-anak sekolah kami itu untuk bisa mengembangkan potensi bisnis di bidang energi baru terbarukan ini. Karena kan masih jarang ya. Iya betul Pak. Yang sekarang dilihat itu Pak Alfi, energi dari panel surya, dari matahari itu baru kita lihat hanya digunakan untuk penerangan jalan umum. Jadi kita lihat di sepanjang jalan itu digunakan hanya untuk penerangan umum. Nah, sedangkan energi yang kita gunakan, yang kita edukasi ke warga desa waktu kita bakti sosial dan yang kita pasang di sekolah itu untuk mengedukasi siswa dan masyarakat itu untuk menggunakan energi baru terbarukan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari di rumah. Kalau nyuci Pak Alfi kan bisa di siang hari. Betul. Berarti energinya dari matahari. Bisa.
nyalakan pompa. Iya. Setrika di siang hari, masak di siang hari. Kalau malam gunakan listrik dengan bijaksana. Kenapa? Karena listrik kalau malam berarti menggunakan baterai gitu. Kalau baterainya habis ya berarti gelap. Gitu Pak Alpi. Iya Pak. Jadi kita pun harus ini ya Pak, pintar dalam menggunakan listrik tenaga energi baru terbarukan ini. Iya harus. Walaupun tidak, ibaratnya kan tidak limited ya Pak. Kalau ini mah unlimited ya. Selama matahari masih bersinar ya. Masih ada. Iya, berarti akan terus ada. Yang saya tahu Pak, sekarang ini banyak juga di kita menggunakan energi listrik. Mungkin yang sekarang di pemerintah seperti mobil listrik, motor listrik. Kedepannya mungkin akan semakin banyak ya Pak. Mungkin atau tidak menurut Bapak nih kondisi ini? Kalau saya masih meyakini ya memang energi matahari ini energi masa depan Pak Alpi. Kenapa energi masa depan? Karena nanti energi itu semua beralih ke energi listrik. Nah, dihasilkannya dari mana? Nah, salah satunya yang berlimpah itu adalah energi matahari. Walaupun peralatannya masih mahal, Pak Alpi. Walaupun peralatan mas, sel suryanya masih mahal, inverternya masih mahal dibandingkan dengan batu bara. Batu bara itu kan banyak, harganya murah, dibakar langsung energinya keluar. Nah, kalau untuk panel surya kita harus beli selnya juga, beli peralatan. Nah, itu untuk di Indonesia masih impor Pak Alpi, yang saya lihat ya masih impor. Ada sih buatan lokal ya, itu juga masih ada gitu. Cuma kalau sel suryanya itu masih impor. Tapi ada juga peralatan kayak inverter, pengaman lain buatan kita sendiri juga ada negara kita gitu. Jadi ini masih kayak tadi ya, mobil listrik ini sudah beralih Pak Alpi. Dulu itu trennya masih sepeda listrik ya. Iya, sepeda Terus listrik. Berikutnya motor listrik. Sekarang sudah dijual di Indonesia, di negara kita mobil listrik. Gitu kan. Udah serba listrik berarti nanti sampai ke industri Pak Alpi. Di industri itu kan pekerjaan produksinya itu banyak dilakukan di siang hari. Betul Pak. Sedangkan energi melimpah dari matahari adanya siang hari. Betul. Berarti malam hari udah tidak menggunakan listrik. Karena apa? Karena produksi stop. Mungkin pegawai-pegawai pulang, bekerja di siang hari semuanya. Energinya dari matahari. Jadi saya saya melihat banyak juga industri-industri yang sudah melek juga gitu ya. Melek dalam arti mungkin investasi juga, karena kalau beli dari awal mungkin 15 tahun, 20 tahun udah nggak perlu bayar listrik lagi. Gitu saya juga masih lihat banyak industri-industri yang sudah menggunakan. Kantor-kantor pemerintah saya lihat juga sudah banyak. Kalau di desa, kalau PJU memang ya saya lihat banyak sekarang nih PJU ya. Penerangan jalan umum. Sampai ada lagi Pak Alpi, saya lihat itu mobil listrik. Di atasnya tuh dikasih panel surya Pak Alpi. Jadi sambil jalan sambil ngecas baterai. Ada juga begitu. Jadi tidak susah-susah nyari tempat pergantian baterai mungkin ya Pak. Baterai atau cas baterai. Nah, itu ada juga seperti itu. Keren sekali Pak. Seperti mungkin di bayangan saya kota-kota masa depan ya seperti itu Pak, semuanya menggunakan listrik. Nah, mudah-mudahan kalau Indonesia bisa seperti itu sangat luar biasa sekali. Mungkin hebat Indonesia. Sudah jadi negara maju mungkin ya nanti negara Pak. Maju Indonesia. Iya. Seperti Bapak yang katakan tadi 60 tahun ke depan kan kemungkinan. 2060 itu kan 2060. Target pemerintah ya. Target pemerintah. Tapi kayaknya berat juga. Tapi 2060 zero emisi. Iya. Sekarang udah 2022 ya. 38 tahun lagi. Bahan bakar fosil masih jadi utama juga. Bahan bakar apa? Minyak, batu bara, gas gitu juga masih jadi utama juga. Sedangkan dengan energi listrik yang ramah lingkungan, zero emisi itu masih kurang kayaknya Pak. Pak. Entah kurangnya mungkin karena dari pemerintah subsidi atau program sehingga masyarakat mampu ya membeli peralatan-peralatan panel surya itu mungkin sebetulnya kalau ada stimulus dari pemerintah. Jadi yang subsidi bukan hanya minyak mungkin tapi peralatan untuk nanti panel surya. Sehingga 2060 itu bisa tercapai. Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak kalau misalkan berjalan. Nah, Pak kan sekarang kayak fenomena di kita yang lagi ramai kenaikan harga bahan bakar minyak nih Pak. Nah, mungkin hal ini jadi ke kitanya pun harus lebih sedikit menghemat atau mungkin lebih bijak menggunakannya supaya
Ya kalau kita masih menggunakan minyak tadi tidak habis kata Bapak. Kalau mau kita tetap penggunaan seperti biasa, terus tidak ada perubahan, mungkin ya tadi salah satu alternatif yang paling bagus itu dengan energi baru terbarukan. Iya. Semakin banyak mungkin ya, apalagi di SMK 1 Cianjur tadi kata Bapak ada materi tambahan tentang ini, siswa-siswa kita kalau sudah kompeten dan bisa, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan membuat di rumahnya masing-masing nih ya, Pak. Paling bisa mandiri untuk diri sendiri Pak Alpi. Gitu. Di rumahnya bikin. Karena energi listrik itu hampir semuanya memerlukannya sekarang itu. Betul Pak. Semua perlu, sampai motor, mobil sekarang itu, rumah dan sebagainya. Sampai ayam itu ya hidup. Kalau listrik nggak ada nggak hidup. Katanya begitu. Lampu dari atas. Di peternakan itu begitu Pak Alpi. Kalau listrik mati, itu kerugiannya berpuluh-puluh juta. Saking sekarang manusianya itu ketergantungan dengan listrik. Kitanya pun harus kalau tidak menggunakan lampu ya kita matikan. Itu penghematan sih utamanya Pak Alpi ya. Kalau itu. Sama ini Pak, kalau tadi siswa-siswa kita sudah bisa membuat panel surya misal di rumahnya sendiri, mungkin tidak siswa kita pun bisa ikut memasangkan di rumah tetangganya, sanak saudaranya supaya bisa Pak Alpi. Supaya semakin banyak orang yang menggunakan tenaga listrik ini. Bisa Pak Alpi. Di kami di unit produksi TKJ itu memang mengedukasi juga ke siswa-siswa kami khususnya di kelas 12 ya. Sehingga mereka bisa memanfaatkan ini, syukur-syukur Pak Alpi bisa membuat bisnis di bidang ini. Untuk pemasangan di mana? Minimal untuk pemasangan sendiri. Betul. Dengan beli peralatan sendiri. Iya. Ketika sudah bisa dipasarkan keluar. Kalau listrik berlebihan Pak Alpi bisa diekspor juga sekarang itu. Jadi ada di sistem itu bisa terintegrasi dengan PLN Pak Alpi. Jadi ada sistem on grid, ada sistem off grid. Artinya listrik itu ketika siang hari itu baterai penuh. Cucian sudah dicuci, pompa, toren semua sudah penuh. Betul. Masak sudah. Tapi masih sinar mataharinya masih terik. Bagus ya. Artinya listrik masih dihasilkan. Itu bisa diekspor Pak Alpi. Artinya diekspor ke PLN. Iya. Nanti di PLN disimpan, didistribusikan ke daerah-daerah yang PLN kurang. Kita menjual listrik atau kalau kita menjual listrik ke PLN. Iya. PLN beli listrik dari kita. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa. Itu ada begitu. Ada sistem di kelistrikan itu memang begitu ada dan mengizinkan. Jadi jaringan listrik di rumah terintegrasi dengan jaringan PLN. Artinya jadi sambung ya. Iya. Kalau yang sekarang yang kita di sekolah kita yang ada itu kan kalau malam hari tetap nyala. Betul. Dari mana itu? Dari PLN. Artinya ada alat yang otomatis bekerja ketika matahari tidak ada, baterai habis. Ada suatu alat yang otomatis pindah ke jaringan PLN sehingga tidak gelap-gelapan lagi Pak Alpi malam. Nge-switch otomatis gitu. Switch otomatis namanya ATS itu Pak Alpi. Iya. Nah, kembali ke yang tadi program di kita di TKJ itu juga sama. Kita mengedukasi juga kewirausahaan di bidang energi baru terbarukan. Intinya mereka bisa berbisnis di bidang ini. Kalau bikin nggak bisa, paling nggak ngerakit Pak Alpi. Ngerakit, pasang panel suryanya, pasang peralatan dan sebagainya. Dan ini juga membutuhkan internet Pak Alpi peralatannya. Iya. Artinya bisa menggunakan IoT. IoT sehingga pengawasannya bisa dari mana saja. Kecerdasan itu ya Pak, IT. Internet of Things. Artinya peralatan-peralatan ini sudah terkoneksi ke internet sehingga kita bisa pantau dari mana saja. Ketika ada yang error, ketika ada listrik berlebih berapa daya itu bisa kita pantau secara online ya. Itu juga bisa. Sehingga ada juga edukasi ke siswa kita di bidang jaringannya, jaringan komputernya. Itu pemasangan, setting jaringan internetnya. Artinya peralatan untuk pendukungnya, sensor-sensor yang kita pakai untuk mengontrol, untuk menjalankan, mengoperasionalkannya dengan IoT itu, sehingga bisa dioperasikan, bisa dikontrol dari handphonenya Pak Alpi. Iya. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi dimanapun itu kita yang pasangnya kita tahu alat ini seperti apa berfungsi atau dibuat bekerjanya. Mudah Pak Alpi. Jangan sampai teknologi itu muncul jadi bikin susah. Iya betul. Ya gitu ya. Teknologi ada untuk mempermudah ya Pak. Mudah. Ketika ada teknologi kita harus positive thinking. Betul. Ini teknologi ada pasti untuk mempermudah kita. Bukan makin pusing Pak Alpi. Ketika
ketika siang hari listrik berlimpah. Betul. Tapi kalau malam hari gimana, gelap-gelapan? Enggak juga. Ada juga sebuah alat yang otomatis bisa pindah ke PLN. Betul, gitu Pak Alfi. Luar biasa sekali nih bahwa di kita sudah bisa seperti itu, bahwa energi baru terbarukan kita tidak bisa menghindar ya Pak, bahwa energi ini sangat besar dan harus kita bisa maksimalkan. Mungkin di sini seperti tadi siswa kita bisa merangkai, siapapun penonton di sini yang mau memasang energi baru terbarukan bisa menghubungi kita mungkin bisa ya Pak? Untuk belajar, untuk konsultasi. Iya. Bahkan atau untuk mau memasang boleh untuk masang. Harganya nego kita Alfi. Ya. Siap Pak. Ya. Kita utamanya itu edukasi. Betul, karena betul. lembaga pendidikannya orientasinya nggak bisnis. Ketika ada masyarakat ingin konsultasi dengan kita, betul. Bagaimana cara pemanfaatan energi baru, mungkin ada yang di pelosok Pak Alfi ya. Betul. Mungkin ada di daerah-daerah Cianjur ini yang belum terjangkau oleh energi listrik. Di tengah pegunungan, ketika ladang itu ingin disiram dengan air tapi nggak ada energi listrik, itu bisa menggunakan itu Pak energi baru terbarukan, energi matahari ya. Iya, energi matahari. Nah, menarik sekali obrolan hari ini dengan Pak Sidik mengenai energi baru terbarukan dengan isu-isu ke depannya. Ini mungkin jadi pembelajaran bagi kita semua bahwa akan ada habisnya untuk tadi energi listrik fosil dan sebagainya, maka kita harus menghematnya, bijak menggunakannya, dan tidak menutup mata bahwa energi listrik menjadi salah satu alternatif yang paling baik. SMK Negeri 1 Cianjur turut mengikuti program pemerintah, mendukung program pemerintah, salah satunya di program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dengan mengadakan panel surya ya Pak, pemasangan panel surya. Nah, ini menjadi salah satu solusi di kita. Untuk itu kita harus hemat dan harus bijak. Mungkin itu saja obrolan hari ini dengan Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik. Sama-sama Pak Alfi. Semoga bermanfaat. Seru sekali ngebahas energi baru terbarukan dengan Bapak ya, dengan program-program kita. Nah, selanjutnya apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tulis komentar atau silahkan menghubungi langsung SMK Negeri 1 Cianjur. Dan selalu pastikan kalian mengikuti terus sosial media kita, baik di Instagram, YouTube, atau website kita supaya tidak tertinggal informasi-informasi terbaru di SMK Negeri 1 Cianjur. Kita akan bertemu lagi di Selasa depan dengan sesi Guru Hebat Smakji selanjutnya. Ingin siapa yang hadir di podcast? Silakan bisa tulis di komentar juga. Nah, saya Muhammad Alfi Irfansyah. Mohon maaf apabila kita ada kekurangan di hari ini obrolan kita. Kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Sehat selalu dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.